Walaupun untuk saat ini masih banyak memang web browser yang lain yang digunakan untuk melihat hasil daripada web, ya. Itu adalah pendahuluan daripada pembelajaran kita tentang web design, dan tentu kalau kalian benar-benar memahami HTML ini, banyak sekali kesempatan-kesempatan kerja yang ada di bidang web design, ya. Entah itu web admin, ada web programmer, ada juga web yang memang khusus untuk pembuatan dengan menggunakan PHP dan lain sebagainya, yang akhirnya memang saat ini sangat berkembang. Apalagi saat ini kita sudah menggunakan HP, maka yang akan lebih banyak dicari adalah orang-orang yang mempunyai skill dalam pembuatan aplikasi-aplikasi di HP dengan extension name-nya APK, ya. Itu pasti kalian tahu di bagian itu. Nah, makanya saya harapkan kita sama-sama semua kita belajar dengan baik supaya skill kita melalui belajar tentang HTML ini semakin dipertajam sehingga kalian bisa menggunakannya untuk masa yang akan datang. Nah, kita lanjutkan dulu pembicaraan kita. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa coding HTML ini disebut juga dengan tag. Nah, sekarang kita akan lihat sebenarnya tag itu seperti apa sih? Ya, tag itu seperti apa? Nah, di dalam coding HTML atau perintah-perintah daripada HTML, ini tag ini dimulai dengan tanda seperti ini, lalu diakhiri dengan tanda seperti ini, ya. Diawali dengan tanda seperti ini, diakhiri dengan tanda seperti ini. Nah, lalu di dalam tag HTML sendiri ada dua jenis teks yang paling penting, yaitu yang disebut dengan opening tag dan closing tag. Nah, bentuk dari opening tag ini seperti saya katakan tadi adalah menggunakan tanda seperti ini, lalu diberikan perintahnya di sini, HTML misalnya, lalu di sini akan ditutup dengan tanda seperti ini. Jadi, ini adalah merupakan satu keharusan dalam sebuah HTML, dalam sebuah coding HTML. Ada tanda siku awal, ada tanda siku akhir, dan di tengahnya adalah merupakan perintahnya, komennya. Dan ini yang kalau keseluruhannya disebut dengan opening tag. Nah, lalu yang kedua ada yang disebut dengan closing tag. Nah, kalau closing tag itu sama saja dengan menggunakan tanda siku awal dan siku akhir, ada komen yang sama, lalu diikuti dengan tanda seperti ini. Ya, tanda slash terbalik. Ya, tanda slash terbalik. Ya, ini berarti keseluruhannya ini disebut dengan closing tag. Oke, sampai saat ini saya harap kalian bisa mengerti. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah, nah, ini adalah merupakan body tubuh program dari HTML yang paling dasar. Yang paling dasar. Ya. Dan di dalam body program ini yang paling dasar ini adalah bentuknya seperti ini. Ada tanda seru, ada doctype HTML, ada head, lalu ditutup dengan closing head. Di tengahnya ada opening title,
lalu di sana ada selamat datang HTML, lalu di closing dengan title, lalu di bawahnya di closing dengan head, lalu body, lalu ada halo dunia dengan paragraf di sini, coding paragraf, ditutup dengan closing paragraf, lalu ditutup dengan closing body, dan akhirnya ditutup dengan closing HTML. Nah, ini adalah merupakan body program yang paling dasar dari HTML. Ya, jadi kalian benar-benar harus memahami bahwa ini adalah merupakan coding dasar daripada HTML. Sehingga pada saat kalian melihat sebuah program HTML, kalian akan tahu di mana tubuh programnya. Nah, sekarang saya jelaskan satu baris per baris. Ini ada body, ini adalah merupakan body HTML yang kelima, ya, generasi yang kelima. Bentuk dari HTML yang seperti ini, tubuh program dari HTML. Nah, lalu di dalam setelah doctype HTML kalian menulis HTML, lalu di sini ada head dan ditutup dengan closing head. Nah, di sini ada satu bentuk style, background color, black color, white. Nah, ini adalah campuran daripada HTML dengan CSS. Ya, jadi CSS-nya ini bentuknya seperti ini. Style, background color, black, titik koma, color, white, titik koma. Nah, ini adalah merupakan coding dari CSS. Nah, lalu ada di sini ada title. Ada title, selamat datang HTML. Nah, title ini akan nanti tertulis di sebelah kiri atas dari web yang kalian buat. Ya. Title ini akan tertulis di sebelah kiri atas dari web yang kalian buat. Oke, saya harap kalian bisa mengerti. Di sini ada beberapa penekanan yang perlu saya lakukan, yaitu dengan cara mengulang, sehingga karena ini adalah merupakan hal yang penting sehingga kalian harus mengetahuinya. Nah, lalu di sini ada body, ada closing body, lalu ada tulisan paragraf dunia. Body ini adalah merupakan tempat seluruh teks yang ada di web. Dan body ini adalah tempat bukan hanya sekedar teks, tapi juga bisa menjadi tempat bagaimana kita menempatkan gambar, menempatkan tabel, menempatkan segala macam yang kita butuhkan di dalam pembuatan web. Dan ini adalah merupakan konten dari web itu sendiri. Ya. Body ini adalah merupakan konten dari web. Ya. Saya ulangi lagi, body ini adalah merupakan konten dari web. Sehingga kalau kita menulis halo dunia di sini, maka dia akan menulis halo dunia di kontennya. Nanti saya akan praktekkan buat kalian supaya kalian bisa mengerti. Ya, saya akan praktekkan. Nah, oke. Nah, ini adalah langkah kita sebelum saya membuatkan file buat kalian. Nah, saya akan berikan juga bahwa berkas dari HTML itu yaitu ada yang disebut dengan extension name-nya HTML, ada yang HTM, ada XHTML, ada XHTM. Nah, ini semua sama saja, ya, semua sama saja. Nah, sekarang kita akan melihat yang harus kalian ketahui juga adalah bagaimana cara kita menyimpan sebuah file dokumen HTML. Ya, ada dua langkah yang harus kalian pahami.